langgar, musola, atau masjid tak semata bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Tapi, lebih dari itu berperan penting juga dalam perkembangan pendidikan Islam di suatu wilayah. Hal ini mengingat, langgar seringkali menjadi tempat belajar atau pendidikan agama Islam. Seperti halnya yang ada di kota Magelang, terdapat sebuah langgar kecil tapi penuh dengan sejarah. Bahkan, tak hanya bersejarah dalam perkembangan pendidikan agama Islam, tetapi juga memiliki peran penting pada terbentuknya kampung Arab, kampung yang dipenuhi orang-orang keturunan bangsa Arab. Langgar Sablongan namanya, berlokasi di ujung timur Jalan Kalingga, Kota Magelang. Ruas jalan ini populer disebut dengan Sablongan. Lokasinya agak tersembunyi di antara bangunan rumah. Tapi, warga kampung Sablongan cukup mengenal musola yang masih mempertahankan gaya arsitektur Hindis, layaknya Langgar Koja di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan keberadaan langgar di Sablongan yang diduga langgar berdiri kurang lebih tahun 1900 Masehi. Bangunan langgar itu didirikan oleh Hussein bin Ja'far bin Hussein bin Ahmad bin Muhammad Alatas. Beliau datang ke Magelang, sampai di Magelang berada di beli tanah di sekitar Jalan Sablongan, dan salah satu rumah yang dibangun selain rumah induk untuk tempat tinggal adalah bangunan musola yang sekaligus dipakai selain untuk ibadah, untuk tempat tinggal pribadi beliau. Jadi jarang sekali beliau masuk rumah itu melalui pintu depan, hampir selalu masuk rumah lewat pintu samping rumah yang sekarang bisa dilihat sebelah utara rumah. Itu kaitan dengan pendirian. Terus yang kedua kaitan dengan kegiatan. Awalnya bangunan langgar ini berada di agak selatan, karena tanah ini yang dipakai oleh langgar itu dipakai untuk bangunan rumah, maka digeser ke utara, dipojokkan, dan masih satu wilayah tanah yang dimiliki oleh Jid atau kakek Hussein bin Ja'far. Awalnya bangunannya adalah bangunan berupa panggung ya. Panggung semuanya terbuat dari kayu jati, lantainya juga kayu jati, atasnya juga kayu jati. Terus genteng yang atas sampai sekarang masih terpelihara, yang terbuat dari tanah berian. Bisa kita lihat bentuknya adalah bentuk yang lama. Setelah digeser ke utara, dan antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang dipakai untuk kegiatan sholat jamaah, terutama orang-orang musafir di sekitar Sablongan sini. Ketika pasar berada di Jalan Sablongan itu banyak sekali jamaahnya, dan ini Ramadan juga banyak jamaahnya, bersama zuhur, asar, dan maghrib itu banyak jamaahnya. Kegiatan yang khusus pembelajaran dan seterusnya nggak ada, karena ini langgar keluarga, dan memang dari awalnya bukan langgar yang diwakafkan ke wakif atau nadir, tapi memang langgar keluarga. Hari ini kita ada di Magelang, di pusat Karisdenan Kedu, yang banyak para sejarawan mengatakan bahwa adalah kawasan pedalaman tertentu. Posisi hari ini kita ada di sebuah musola yang kalau dilihat dari bangunannya memang ada, tapi dari beberapa unsur seperti mustelakannya, bentuknya itu masih menunjukkan bangunan-bangunan di pergantian abad 20. Kita bisa mengetahui ada dua kesimpulan. Pertama itu
adalah ciri khas bangunan-bangunan mur atau koja. Kalau saya seperti itu karena dalam tradisi Yaman kurang begitu Islami ya. Lalu yang kedua justru itu bisa dengan gaya-gaya dari budaya India sendiri. Selain itu, sebuah masjid di Kampung Samban juga memiliki peran penting bagi komunitas Arab di Magelang. Kampung Arab ini sekarang berpusat di Samban, Kelurahan Gelangan. Titik sentralnya adalah berdirinya Masjid Bait Al-Solihin yang dulu merupakan langgar atau surau kecil. Masjid ini didirikan oleh putra R. Husain, yaitu Saleh Al-Atas pada abad ke-20. Sebuah surau yang kecil wakaf dari kakek buyut kami, namanya kalau di keluarga kita namanya Jid Soleh, Bapak Soleh ya, Bapak Soleh atau kakek Soleh atau Jid Soleh. Makanya masjid ini kita abadikan dengan nama Masjid Baitus Solihin. Asal katanya dari tanah wakaf dari kakek buyut kami Jid Soleh, yang dulu merupakan surau kecil separuhnya bangunan ini. Kemudian dulu sini adalah halaman yang luas dan kebetulan tanah halaman ini adalah milik ibu saya. Kemudian di tahun 1980 surau kecil itu dipugar menjadi bentuk seperti ini dengan kontribusi dari beberapa orang yang rumahnya kebetulan berdampingan, diantaranya adalah ibu saya mewakafkan halaman untuk menjadi bagian dari masjid ini. Kemudian Bapak Ali Hakim yang sebelah utara masjid juga mewakafkan tanahnya untuk perluasan dari, kalau dulu langgar namanya, langgar Baitus Solihin, kemudian menjadi bentuk ya 80% mirip dengan yang sekarang ini. Ini sudah pemugaran yang ketiga. Yang pemugaran pertama itu saya masih SMP kelas 1, itu tahun 80. Saya SMP tahun 79, jadi kayak kelas 2. Tahun 80. Tahun 80 mulai dipugar menjadi bangunan yang permanen. Yang ketika masih surau itu jendelanya itu kotak-kotak kecil warna-warni.